Perkenalkan, nama saya Brigita Putri Marito dari kelas 2E dengan NIM 66702301445 dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Elina Lia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu sistem politik menurut para ahli, yaitu David Easton, di mana dia memperkenalkan bahwa sistem politik sebagai interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Lalu ahli politik Robert Dahl juga mengatakan bahwa sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan juga aturan-aturan. Lalu sistem politik Indonesia bisa diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara di Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, lalu upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Lalu kita bisa melihat beberapa aspek penting dalam sistem politik di Indonesia, yaitu yang pertama adalah partai politik dan pemilu. Di mana kan di Indonesia ini menganut sistem multipartai, di mana partai-partai bersaing untuk memperebutkan kursi di lembaga legislatif melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Lalu juga ada civil society dan peran masyarakat madani, di mana masyarakat madani ini turut aktif dalam pengawasan, partisipasi politik, dan pembangunan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media pers, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Lalu juga di dalam sistem politik Indonesia kita bisa melihat bagaimana sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan Indonesia ini menganut sistem presidensial, di mana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lalu juga presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum untuk masa jabatan yang berlaku selama 5 tahun. Lalu juga presiden memiliki wewenang untuk membentuk kabinet atau kementerian dan mengangkat menteri-menteri. Lalu yang terakhir adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali atas kasus pelanggaran hukum atau konstitusi. Lalu ada peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutif yaitu presiden sebagai kepala eksekutif yang memimpin pemerintahan dan menjalankan kebijakan negara. Yang kedua ada legislatif, yaitu DPR dan DPD yang memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyetujui anggaran negara. Lalu ada yudikatif, di mana Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya ini memegang kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lalu yang ketiga ada juga mekanisme check and balance, di mana prinsip check and balance ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Lalu DPR juga mengawasi kinerja pemerintah, mengesahkan RUU, dan melakukan angket terhadap presiden. Presiden juga dapat mengesahkan atau menolak RUU yang diajukan oleh DPR. Lalu ada Mahkamah Agung yang bisa melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Meski pemerintahan di Indonesia ini menerapkan sistem presidensial, tapi juga Indonesia menerapkan prinsip yaitu distribusi kekuasaan, di mana agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di satu lembaga saja. Dengan demikian, check and balance antar lembaga negara menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut pasca Pilpres, kita akan membahas
sistem politik Indonesia saat Pilpres, di mana Pilpres termasuk ke dalam pemilihan umum, yaitu pemilu, di mana pemilu merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi di sebuah negara. Di Indonesia, pemilu tahun 2024 menjadi sorotan publik karena berbagai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi, di mana pemilu di Indonesia diselenggarakan secara periodik selama 5 tahun sekali. Pemilu ini meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu juga tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia biasanya dimulai dengan penetapan peserta pemilu oleh KPU, kemudian dilanjutkan dengan kampanye, pencalonan di tingkat daerah, pencalonan presiden atau wapres, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil pemilu. Dalam pemilu di Indonesia, rakyat memilih partai dan calon legislatif untuk mengisi kursi di DPR, DPD, dan DPRD. Untuk Pilpres, pasangan capres dan cawapres ini diusung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Politik identitas mengancam sistem politik di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai politik identitas. Di mana politik identitas ini adalah tindakan politis yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan. Lalu juga politik identitas dapat juga didefinisikan sebagai suatu alat politik yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu seperti suku, etnis, budaya, agama, dan sebagainya yang digunakan untuk melawan atau dapat juga digunakan sebagai alat untuk menunjukkan identitas dari kelompok tersebut. Lalu permasalahan dalam sistem politik Indonesia saat Pilpres yaitu dinamika demokrasi pasca pemilu yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat memiliki dampak signifikan. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dinamika demokrasi saat pemilu 2024 di Indonesia. Yang pertama adalah stabilitas politik, di mana stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat, pergantian kekuasaan yang damai dan transparan, serta ketidakberpihakan lembaga-lembaga terhadap partai yang sangat penting untuk memelihara dinamika demokrasi yang stabil. Yang kedua adalah ketidaksetaraan sosial ekonomi, di mana dapat mengancam stabilitas demokrasi. Ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat dapat memicu konflik dan ketegangan sosial yang berpotensi untuk memicu polarisasi politik yang lebih besar. Lalu ada partisipasi masyarakat, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemilu sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon, adalah cermin dari kesehatan demokrasi di suatu negara. Lalu ada kualitas institusi, di mana kualitas lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan lembaga legislatif juga sangat penting, di mana kemandirian dan kredibilitas lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam memastikan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Lalu juga dalam meningkatkan akses informasi terkait transparansi yang lebih besar dalam proses politik, akan membantu mencegah penyebaran informasi palsu atau propaganda politik yang dapat mengancam integritas proses demokrasi. Lalu ada kebijakan publik yang efektif dan efisien, di mana implementasi kebijakan publik yang efektif dan transparan ini merupakan penentu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, yang mana kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang inklusif dapat memperkuat stabilitas politik dan demokrasi. Lalu ada pemeliharaan HAM,
hak asasi manusia dan keadilan sosial, di mana perlindungan HAM dan penegakan hukum yang adil juga penting dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketidakadilan sosial atau pelanggaran HAM dapat memicu ketegangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik. Lalu ada keterlibatan masyarakat sipil, di mana peran masyarakat sipil dalam memantau kinerja pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan itu sangat penting. Dan organisasi masyarakat sipil yang kuat dapat memastikan akuntabilitas pemerintah dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sistem politik di Indonesia pasca Pilpres ini akan menentukan arah kepemimpinan nasional untuk periode 2024-2029, di mana akan banyak sekali tantangan dan hambatan yang terjadi di masa pemerintahan yang mendatang. Lebih lanjut, pada sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024, di mana setelah keluar hasil pemungutan suara terkait Pilpres 2024, adanya protes atau tidak kesetujuan dengan hasil yang sudah keluar. Di mana dengan hasil dari Komisi Pemilihan Umum ini, terjadinya sengketa Pilpres 2024 perkara hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang terjadi pada 27 Maret 2024. Kan saya sebelum ke MK, kan saya sudah bilang, sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Nah, Indonesia menganut sistem demokrasi di mana dengan adanya sengketa dalam pemilu Pilpres 2024 di Indonesia menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia ini tengah berjalan. Di mana dalam demokrasi pasti akan ada terjadinya perbedaan pendapat, dan itu merupakan hal yang sangat wajar terjadi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana sengketa itu bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang sah secara konstitusional. Nah, di mana dengan adanya sengketa ini, kita bisa melihat kebebasan berpendapat dan mengekspresikan ketidakpuasan para calon presiden dan wakil presiden atas hasil pemilu yang merupakan hak warga negara dalam demokrasi. Lalu adanya lembaga peradilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi yang mampu menangani dan memutuskan sengketa hasil pemilu secara adil dan independen sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Lalu adanya kepatuhan semua pihak, baik penguasa maupun masyarakat, terhadap putusan lembaga peradilan terkait sengketa Pilpres menjadi ukuran konsolidasi dalam demokrasi di Indonesia. Lalu adanya proses penyelesaian sengketa secara damai tanpa adanya kekerasan dan mengutamakan supremasi hukum, yang mana menunjukkan bahwa adanya kematangan berdemokrasi di Indonesia. Lalu dengan adanya sengketa Pilpres 2024 juga dapat memacu perbaikan sistem pemilu ke depannya agar lebih kredibel dan mendapat kepercayaan publik, sehingga makin berkurangnya golput dalam pemilu. Nah, di Indonesia dengan adanya sengketa Pilpres yang telah ditetapkan bahwa pasangan calon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang sudah ditetapkan menjadi pemenang dan sudah diterima oleh seluruh masyarakat. Lalu sistem politik di Indonesia yang terjadi yang menganut sistem presidensial, di mana pemenang Pilpres 2024 yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran
akan membentuk kabinet dengan mengangkat jajaran menteri dari partai koalisi pendukungnya, di mana komposisi kabinet akan ditentukan dengan hasil yang diraih masing-masing partai pada pemilu legislatif yang juga digelar bersamaan. Partai-partai besar seperti Golkar dan Gerindra diprediksi akan mendominasi baik di DPR maupun DPRD. Nah, dalam menjamin efektivitas pemerintahan dan kemudahan dalam melakukan konsolidasi kebijakan, Presiden terpilih berpeluang besar membentuk koalisi partai pendukung di DPR. Nah, pemerintahan juga cenderung mencari dukungan mayoritas dari sekutu partai-partainya untuk melancarkan program kerja, di mana adanya konfigurasi kekuatan di parlemen juga akan menentukan peta politik aliansi dan oposisi. Selanjutnya dalam sistem politik Indonesia, yaitu adanya juga kelompok kepentingan seperti partai oposisi, media, organisasi, masyarakat sipil, dan kelompok menekan dipastikan akan memberikan respon berbeda-beda terhadap pemerintahan baru, di mana partai-partai politik yang kalah dalam Pilpres ini dan memilih jalur oposisi seperti PDIP, PKS, atau PKB diperkirakan akan mengkritik keras kebijakan pemerintah sembari terus memperjuangkan tuntutan konstituen atau juga malah ikut bekerja sama dengan pemenang Pilpres. Lalu adapun peran media massa dan organisasi masyarakat sipil yang menjadi sangat penting dalam mengawal janji-janji kampanye para pemenang Pilpres, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seperti memberikan makan gratis yang dikritik saat masa Pilpres hingga pasca Pilpres, di mana mereka akan mengkritisi ataupun memberi dukungan tergantung kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan pro-rakyat. Lalu adanya juga tantangan stabilitas politik, di mana memasuki periode kepemimpinan baru pasti akan banyak sekali tantangan untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan nasional, seperti isu-isu krusial yaitu politik identitas, ancaman radikalisme, perseteruan elit nasional daerah, hingga potensi sengketa hasil Pilpres yang dapat memicu gejolak perlu diantisipasi. Lalu adanya korupsi seperti kasus Mudlor yang sudah dipecat PKB setelah dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kini yaitu tersangka korupsi Bupati Sidoarjo. Lalu adanya reformasi birokrasi dan pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih mengakar juga menjadi agenda besar agar tercipta pemerintahan yang bersih dan kredibel di mata publik. Tak kalah penting juga penanganan kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial perlu mendapat prioritas untuk mencegah kerusuhan sosial dan disintegrasi bangsa. Nah, di samping segala permasalahan masa pasca Pilpres 2024 juga dapat membuka peluang untuk kembali melakukan reformasi sistem politik dalam rangka memperkuat pilar-pilar demokrasi Indonesia seperti pemilu serentak nasional yang dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi pemilih, lalu adanya penataan sistem kepartaian dengan pembatasan ideologi dan penyederhanaan jumlah partai politik, peningkatan integritas dan independensi penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu. Lalu ada reformasi tata kelola birokrasi dan politik anggaran untuk memberantas KKN. Lalu adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan kebijakan publik. Nah, walaupun pelaksanaan agenda reformasi ini bukanlah hal yang sangat mudah, kepentingan kelompok tertentu yang merasa diuntungkan oleh status quo berpotensi menghambat laju perubahan. Lalu kesimpulannya adalah pergantian kekuasaan melalui pemilihan presiden secara periodik
merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Namun dinamika politik pasca Pilpres kerap kali masih diwarnai dengan berbagai tantangan yang menghadang dalam penyelenggaraan pemerintahan baru. Baik, itu tadi adalah penjelasan sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024. Sekian, terima kasih.